profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Mana kabarnya? Sehat semua kan? Sehat, Pak. Hadir, Pak. Boy Kasya. Hadir, Pak. Dedi Saputra. Hadir, Pak. Fahri. Yan. Hadir, Pak. M. Rasid. Putra Bayu. Hadir, Pak. Kemudian si Rahmat Hidayat. Sabda. Saya. Rafa. Bayu. Rehan. Mana kabar Rehan? Aman. Oke. Ya. Kita kemarin udah membahas sistem ini, yaitu sistem Romo ya, yang diterapkan di. Jadi rem Romo itu sama halnya juga bisa kita terapkan pada diri kita sendiri. Kenapa? Rem Romo itu kan sebagai apa? Rem memperlambat laju kendaraan. Jadi kalau di dalam diri kita sendiri menghambat atau memperlambat laju kendaraan, kalau untuk diri kita sendiri itu sebagai pengontrol, ya, mengontrol. Kenapa? Kalau kita nggak mengontrol diri kita sendiri, ya sama halnya kayak kemarin yang orang blok misalnya ya kan, apa yang kita kerjakan kita kerjakan, kita harus mengontrol diri, kerjakan yang terbaik walaupun hal itu hal yang kecil, ya, lakukan yang terbaik. Apa yang diberangkat
operasi. Apa? Standar operasional kok. Jadi sekarang yang mau pakai sama kalian, apa yang kalian pahami, apa yang kalian tahu tentang sepeda motor atau sistem hidrolik di sepeda motor? Apa? Ayo. Sistem hidrolik. Apa boy? Itu ya bagus. Itu bagian dari sistem rem. Kalau di sistem rem kan ada sistem rem Tromol. mekanik dan hidrolik. Yang pertama, apa yang kalian pahami tentang sistem hidrolik? Apa? Hidrolik mah Perbedaannya? Contohnya apa? Hidrolik pakai minyak rem, Pak. Pakai minyak rem, fluida. Biasanya kita minta apa namanya? Kita minta fluida. Nah, hidrolik. Terus tromol. ini pakai tuas, Pak. Pakai tuas, pakai penggerak melalui besi atau Terus penggerak. Sudah ya. Itu kalau kita lihat di ada waktu saya bilang bahwasanya kalau hidrolik itu menggunakan minyak. Contoh kalau di sepeda motor itu rem cakram. Kita nggak usah jauh-jauh, rem cakram. Rem cakram di sepeda motor menggunakan sistem hidrolik. Kalau di mobil itu banyak, rata-rata menggunakan sistem hidrolik. Tapi kita itu menggunakan sistem hidroliknya pada rem cakram. Rata-rata yang menggunakan rem tromol itu menggunakan mekanik. Kenapa lebih dipilih sistem cakram dibandingkan
dengar kata saya. Itu untuk membuat tekanan hidrolik menjadi energi gerak kepada tekanan. Kemudian piston. Menekan. Piston ada dua kan? Atut enggak. Ada yang dua, empat. Yang dua ada yang empat. Kalau rata-rata di sepeda motor itu adalah dua. Ya, bawah. Kemudian di dorongan piston di handle juga. Piston berfungsi untuk menekan plat kampas rem. Plat kampas rem. Sehingga kampas rem bisa menyempit cakram secara merata. Sistem rem ini mengandalkan gaya gesek. Ya, untuk menghambat laju kendaraan itu menggunakan gaya gesek. Gesek antara kalau di cakram adalah gesekan antara piringnya dengan kampas rem. Kemudian ada cakram. Cakram atau bis berfungsi sebagai media yang akan bergesekan dengan kampas rem agar putaran roda dapat dipercepat. Komponen ini menempel pada velg. Tahu velg? Rim tahu rim? Itu rim sama velg sama ya. Cuman kalau velg itu biasanya lebih kaku dan lebih dingin. Kalau dia rim itu sama juga dengan jari-jari. Itu kita minta ya. Kemudian piston seal. Komponen yang berfungsi menarik piston ke tempat semula setelah melakukan pengereman. Apa fungsi seal piston pada rem hidrolik? Apa fungsi seal piston pada rem hidrolik di motor lainnya? Mencegah terjadinya kebocoran. Ya, dan juga tidak terjadi Kebocoran. Ya. Nipple bleed. Tahu nipple? Nipple ini untuk membuang darah. Pertanyaannya sekarang apa ya? Kalau dari sistem rem hidrolik di dalamnya ada udara, ya, di dalamnya ada udara, apa yang akan terjadi? Selip. Selip. Ketika di Hilang tekanan. ketika di bagian pertama rasa itu hilang los dia. Ya, itu kan dia kalau dia kalau ada angin, ya kan? Ada angin, ketika di pencet tekan, ya, itu pertama dapat. Tetapi ketika nanti sudah kena, tidak los dia. Maka itu bisa rem itu tanpa sedikit lagi tanpa kerja. Jadi makanya angin di dalam itu harus dibuang. Dengan cara gimana? Di handle, kan? Dibuka di atas, tahan, baru nipple-nya itu dibuka. Maka nanti anginnya keluar dengan kembali dengan cairan dan tidak menarik. Dikencangkan, dipompa lagi. Nah, apa? Tahan, ya kan? Baru dibuka lagi. Sampailah yang dikeluarkan itu angin sampai habis. Tapi ingat, satu hal yang ingat.
Delapan. Kemudian yang ke-8 adalah bracket kaliber. Berfungsi sebagai pengikat atau pegangan kaliber rem agar tidak bergerak. Yang ke-9 adalah disc brake oil reservoir. Ini adalah komponen tabung pada cairan kuda cadangan atau rem. Kuda cadangan kuda itu rem. Kalau kuda itu bahasanya umum bisa digunakan untuk sistem hidrolik, baik itu nanti hidrolik eskavator, hidrolik untuk di mobil, itu cairan. Ini dia. Bagian depan ya. Bagian pahami kalian. Miring. Ini fork, bagian dari sistem suspensi. Wheel release lever. Disc brake, ini disc brake. Disc brake rotor. Kemudian ini ada master cylinder piston, selang rem depan, kabel rem belakang, equalizer, handle rem kiri. Oh, ini di dalam gambar ini itu yang kemarin kita bilang, Bapak bilang, ini adalah sistem rem CBS. Kalau kemarin CBS bukan ABS. Kalau ABS kemarin yang diberitakan Pak Rizal ya. ABS anti-lock brake system itu. Ini CBS. Kombi brake system. Kombi brake system. Kombi brake system itu kenapa di sini kan yang di kiri kan? Di kiri. Ini misalkan di sepeda motor di ketika rem ditekan, dua-dua bekerja. Itulah kombi. Kombi brake. Yang di depan menggunakan sistem hidrolik, yang di belakang menggunakan sistem hidrolik. Tuh, kombi brake CBS. Ya. Ini dia nama apanya? Equalizer ini juga punya satu tidak equalizernya. Jadi ketika ditarik, rencapannya itu depan bekerja dengan menggunakan sistem hidrolik. Yang belakang karena dia bagian rem tromol, dia menggunakan dengan menggunakan sistem mekanik. Tetapi ketika di depan bekerja dua-dua. Ya, paham? Itulah dia sistem GPS ya. Ini cara kerja rem hidrolik. Proses kerja dimulai pada saat Anda menginjak rem. Ya, pada saat itu tekanan hidrolik pada master silinder muncul. Dalam master silinder terdapat rem yang akan ditekan. Tekanan tersebut nantinya akan disalurkan ke aktuator rem atau kaliper rem. Aktuator tahu? Tahu nggak aktuator? Aktuator itu sebenarnya kayak eksekutor aksi terakhir. Ya, aktuator rem. Aktuator itu bagian akhir dari sistem remnya. Bagian nanti kalau dia rem terakhir kan, legisnya. Oke. Gangguan yang terjadi pada rem dasar. Pertama adalah ini tadi ada udara palsu di dalam sistem hidrolik. Ya, ada kebocoran pada sistem hidrolik. Kampas rem, cakram, rem kotor. Ini sering. Seal piston, kaliper aus. Ya, piston kaliper aus. Seal piston silinder utama aus. Kampas rem, cakram, rem aus. Kaliper kotor. Kaliper tidak bergeser dengan baik. Alurnya rem tersumbat. Bisa nggak alurnya rem tersumbat? Bisa. Cakram rem bengkok. Sistem
kaliper menyangkut, piston silinder utama menyangkut, silinder udara kotor, dan handle rem bengkok. Ini gangguan-gangguannya. Yang kedua, handle rem terasa keras. Kalau yang pertama tadi ini handle rem terasa lemah. Ya, makanya di sini tadi yang ada udara palsu. Itu ketika handle rem lemah, ya kan? Kemudian handle rem terasa keras. Ya, terasa keras. Ini adalah sistem rem tersumbat. Kalau kaliper yang menyangkut, kaliper tidak bergeser. Kalau remnya ada tersumbat, sistem kaliper aus, sistem silinder utama yang menyangkut dan handle rem bengkok. Kalau rem menyangkut ini adalah rem motor, maka remnya rem aus, dua bentuk, kaliper tidak bergeser dengan baik. Ini rem cakram terkunci. Cakram tidak digunakan dalam waktu lama. Cakram diparkirkan pada motor dengan lama sampai berbulan-bulan, bisa saja cakramnya itu tidak bekerja dengan baik, terkunci ya. Piringan cakram oleng, jadi dia terkunci karena dia bergeser, oleng nggak bisa dia. Piston kaliper berkarat, as sleeping motor. Ini kalau dia terkunci. Oke. Sebelumnya ini ada video, tapi sebelum video Bapak sudah dibagi kelompok kan? Ini ada lembaga kerja LKPD, ya LKPD. Nanti jadi dari LKPD ini Jawab. Relax na semua. Kan kehausan, ketigaan lah ganti sebelum
nih, karena terjadi dengan Pak Rizal tadi, ABS. ABS kan? ABS. Parah. Otomatis ABS ini kan dia Apa terjadi yang menyaring cabang? kenapa? Kenapa? Banyak diterapkan di mobil. Kalau mobil dalam ABS, namanya anti-lock brake system. Dia ditambah perangkat elektronik, ya, perangkat elektronik yang bisa bekerja tanpa menggunakan gerakan manusia lagi. Kenapa? Karena sistem ABS ketika kita rem, kalipernya langsung menunjuk sendirinya. Padahal tangan kita dalam keadaan jadi yang kuat di kita paku dan rasa kuatnya di dalam apa kan kita gerak. Tapi kalipernya bisa menunjuk ya. Itulah dia ada tambahan alat tambahan elektronik. Sehingga dengan menunjuk ini otomatis mengantisipasi terjadinya slip, jatuh, atau paku. Karena itu ada jadi ya kan jatuh itu kenapa? Dia sudah masuk merek, pejet tiba-tiba terus jatuh. Karena kalau menggunakan ABS dalam keadaan belok, dia kena tunjuk, dia langsung slip. Ban itu tak mati dia, terikat, terkunci. Nah, sehingga kalau dia pakai ABS, dia rem dan sendirinya, walaupun tangan kita tidak gerakan. Bisa kita buat ABS tidak motor kita manual, tapi gunakan tangan sendiri, gitu kan? Tangan kita yang kita gerakan juga. Itu ABS manual, ya kan? Kalau TBS, itu tadi yang penjelasan TBS itu komputer masih manual dengan hidrolik. Jadi kalau kita tekan, pasti otomatis sepeda motor kita bisa tekan. Kalau kita dalam berkendaraan, kalau terkejut, mana sempat lagi kita berpikir otak dengan Langsung rem, Pak. bisa langsung tangan kita gini, ya kan? Tapi kita udah terkejut, otomatis tangan kita langsung yang rem dulu, klik ya tuh. Jadi lebih bagus ABS ya, bulannya dia nggak mau paku juga mau apa ya, mau mengunci. Namanya anti lock, ya, namanya adalah anti lock, anti terkunci. Ada lagi pertanyaan? Nah, apa saya? Ngapain kalau berjalan jauh kalau berjalan jauh keras. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau dalam perjalanan jauh, kita lihat dulunya ya. Kita lihat dari sebelum-sebelumnya, story-nya. Tadi yang kita bahas tadi ada pertama tadi, ya. Tadi yang rasa keras. Kalau ini ada kunci. Keras ya. Ini kan kalau saya bilang tadi ketika dalam perjalanan jauh, kalau sistem rem tersumbat ini otomatis kan dari berjalan udah rusak itu kan. Sistem kaliper menyangkut itu bisa. Cuman pada perjalanan jauh, karena kan otomatis kan kita udah jalan duluan kan, udah kita cek kan, apa itu dalam perjalanan. Nah, kalau minyak rem tersumbat, silinder kalau tahu silinder utama mengangkut rem bengkok. Tapi kalau dalam perjalanan jauh, lihat yang dulu. Karena kalau dalam perjalanan jauh, kalau itu kan kenapa sepeda motor itu ketika kita mesti minyak itu rata-rata mesinnya dihidupkan gitu kan, supaya terjadi getaran. Getaran itu kan diambil kan getaran aja gitu. Karena getaran itu minyaknya cepat turun gitu. Ya, mengalir. Kalau di mobil memang harus dibias karena ada bagian pompa. Pompanya adalah
Dari lubang masuk lubang, kalipernya gerak sikit nyangkut, masuk becek ada pasir, itu udah seks. Itu juga makanya banyak penyebab. Kalau seperti itu analisisnya, kalau yang depan ini kita lihat dari sistem remnya, inilah dia sistem kaliper menyangkut, kaliper tidak bergeser dengan baik. Salah punya rem tersumbat, itu yang paling banyak terjadi di tersumbat. Ya, oke, ada lagi? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Jangan terpesona dengan bapak ini ya, tapi terpesona dengan LKPD-nya. Kembali lagi dengan kita. Semoga para sobat semua yang mengikuti belajar hari ini. Para sobat semua, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang pemeliharaan sistem yang meliputi komponen sistem perintah dan komponen sistem promosi. Mana pada pelajaran kali ini nantinya kita akan mempraktekkan tentang prosedur pengukuran, prosedur pemisahan atau pengecekan pada sistem kerja dalam ukur dan promosi. Gimana? Anda sudah siap? Mari kita mulai belajar. Para sobat semua, sebelum nantinya kita melakukan proses pemeliharaan sistemnya, kita siapkan dulu media dan peralatan. Untuk media yang akan kita gunakan pada pelajaran hari ini, kita akan menggunakan satu unit sepeda motor Depo ini. Untuk peralatan yang digunakan dalam proses penggunaan sistem adalah rem dan obeng jenis, kunci rem, kunci T, kunci baru bintang, palu plastik, rem dealer, mistar baja, jangka sorong, jangka kaki dalam, daya indikator dan attachment, offset mikrometer, grease atau passing, ukur pedoman reparasi, dan oli can. Menempatkan kendaraan pada posisi standar utama. Mengukur jarak bebas beda rem bilang. Memeriksa keausan kanvas rem. Meletak rangkaian komponen roda belakang dan rem.
Melepas label indikator dan attachment, kemudian memasang bolt poros roda. Memasang brake caliper MFT. Untuk mengeluarkan mengembalikan semua alat praktek pada tempat semula. Kemudian ada kita Oke, itu Bapak Salita. Jadi nanti Bapak saya putar lagi dan kerjakan itu rekam videonya. Rekam videonya ya. Nah, Pak Mandi.
Jadi ini sekarang waktu 9.47. Jadi Bapak kasih waktu sekitar 10 menit atau 15 menit. Jaga ini. Ya, jangan apa ya. Nanti bentar lagi nanti aktifin ya. Terus sekali lagi ya, terus lagi. Sit.
Ini yang kita bahas kemarin mengenai mana ya namanya? Kunci. Menyiapkan kunci-kunci lah. Kalau satu dua, dalam video dijelaskan bahwa Jangan apa jangan aura mana masih itu yang mendekat kalau dia pakai ancam itu kan apa? Puas rem itu yang asli puas itu rasanya kata puas. Buatnya itu luas, ini kompor, isinya pak, situasi ini, tapi ancornya, ancor, beberapa luas tadi ya pak, ini bahasan ancornya, kampas rem, kan kedua kampas rem kan, ancor, ini puas rem kan, puas rem. Yang bergerak itu puas remnya ya. Jadi sebelum menggunakan mikroplaner kita harus mengkalibrasi itu untuk melepaskan supaya kalibrasi nol. Konsep sama juga mengkalibrasi
Kalau dalam perlombaan di Honda itu dia harus dikalibrasi, kalau nggak dikalibrasi, kalibrasi tidak pasti kalah kalau dalam perlombaan di Honda. Bagaimana cara mengukur dalam menarik ya? Kenapa dijelaskan juga alasannya ya? Menempatkan alat praktek ke tempat semula. Kenapa? Benar Gar, sesuai SOP-nya Pak. SOP itu merupakan dilihat menjadi attitude peserta atau siswa, bagaimana dia kepribadiannya bisa dilihat dari situ. Nah, kenapa? Ketika dia sedang mengerjakan, dia bersikap, dia berbalik, itu rapi, berarti dia memang kebiasaannya. Jadi kalau misalkan ada siswa yang harus kerja nggak dibilang bukannya dibutuhkan letakkan situ semuanya. Itu kalau dalam penilaian kemarin yang Bapak dari Yamaha yang menyebut Yamaha katakan ya sebenarnya seperti itu Pak yang kita lihat, bukan skillnya dulu, bukan skillnya. Kalau skill itu bisa kita asah, skillnya itu bisa kita asah, tetapi kalau dia adabnya, attitude-nya bagus, nah itu yang kita cari. Dari motor itu juga kita
Oke. Kerjakan tabelnya, selesaikan. Waktunya kita lagi. Ya, 2 menit lagi kita kumpul. Ya. Kita kumpul, udah selesai. Oh. Baik, ini nanti kita bahas tentang kita ini kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Bagaimana? Jadi dari kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, sistem rem itu memang sangat dibutuhkan di komponen atau di unit sepeda motor. Rawat berkala sepeda motor kalian, ya. Sepeda motor kalau tidak dirawat itu nanti akan membahayakan kita. Merawat sepeda motor itu sama juga seperti merawat diri sendiri. Kenapa? Sepeda motor itu juga perlu makan, ya, perlu pembuangan, perlu pembersihan, ya kan? Perlu pendinginan, kan gitu kan? Kalau kita bilang makan, ya udah makannya. Ya. Perlu dia mandi, ya karena mandi kenapa bukan mandi di apa? Kalau olehnya diganti, maka perlukan panas. Perlu lagi apa? Buangan, knalpotnya bila tutup, maka dia tidak bakal bisa hidup. Tak, gitu ya kan? Makanya dia perlu dia mengawal. Jadi kesimpulannya, apa yang bisa kita ambil bersama dari sistem rem hidrolik untuk pertama, temuan yang kedua ini. Mari kita ada pertama kita menarik apa bisa kita ambil kita petik kesimpulan dari rem hidrolik. Pentingnya merawat sepeda motor, Pak. Pentingnya merawat rem. Pentingnya merawat Rem. rem. Oh, dia bagian untuk pemeliharaan. Apa dia? Kesimpulan yang bisa kita ambil? Sistem hidrolik. Apa? Sistem rem ini apa? Semuanya tentang perawatan ya. Kita anggap sepele, tapi manfaatnya sangat sepele. Banyak dari yang berbicara tentang rem bisa katanya, ya kan? Bisa masuk gigi 1, ya kan? Plus kan. Gigi 1 aja dia. Dan mesinnya rusak, Aja. Bagus. berganti baru. Untuk selanjutnya kita ini kemarin mekanik, Ya.
Waduh. Oke, mungkin sampai di sini aja materi pelajaran kita hari ini. Bayu, ada kira-kira harapan Bayu? Harapan untuk pertemuan kita selanjutnya apa? Apa? Belum kita tutup. Banyak praktek, Pak. Oh, Boy bilang banyak praktek. Kemarin kita sudah praktek mengenai Pengereman. mekanik. Sudah Pak. Membuka ban itu ada tekniknya ya. Iya Pak. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya kita pakai yang materi sekarang dan kemarin itu pemakai mekanik untuk yang sudah ada itu pakai 75 ya. Nanti harapan kita itu bahwa realisasikan. Selanjutnya ada lagi untuk harapan pelajaran selanjutnya. Coba mau dari apa nih? Dari si saya apa masih saya. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang nanti kita sempurnakan. Untuk mengakhiri ini, mari kita berdoa. Doa kelas. Siap. Ah.